Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, sebab sunatul witir itu 3 kali. Dan orang membaca salam itu, yang membaca salamnya itu sunnah, yang menjawab itu wajib. Tolong supaya menjawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-Raufir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayyuhal habaib, ayyuhal syara'ib, ayyuhal ulama, ayyuhal umara, ayyuhal hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Amin. Pertama-tama kaulah muji syukur matang Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Rahmat dan salam kami haturkan kepada Sayyidul Wujud, Habibina Imamul Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidus Safa'ah, yang akan memberikan syafaat besok di yaumul qiyamah. Ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para habaib, wabil khusus dimatang al-Hinal Karim Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas wa auladul Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Attas wa auladul Habib Agil bin Muhsin bin Ahmad Al-Attas wa auladul Habib Abdullah bin Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Banyak anaknya yang saya tidak hafal, yang tidak saya sebutkan. Yang saya hormati keluarga besar Al-Hinal Karim Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas yang saya hormati. Yang saya hormati Kiai Syakur bin Kiai Husni, sesepuh Tunjung Muli, dan Kepala Desa Tunjung Muli yang saya hormati beserta stafnya, panitia, sebagai pengacara yang saya hormati. Alhamdulillah, di sini kita telah membacakan, menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan hujan. Insyaallah idza ja'al matar tanzilur rahmah. Tatkala ne temurun apa udan, temurun apa rahmate Gusti Allah. Maka dari itu kita harus tegak, harus giat, karena di majlis ini adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man shalla alayya ana hadiran. Siapa orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Tapi terkadang kita sebagai manusia ada yang tahu, ada yang tidak. Artinya terkadang matanya melihat tapi tidak tahu
hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus yakin di mana majelis dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah." Siapa orang yang menghormati lahirku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah, orang itu akan mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Satu keuntungan zaman sekarang ini, terkadang kalau menyanjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau bukan orang-orang yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang hanya ikut-ikutan. Artinya di mana pembacaan Maulid sekarang terkadang hanya qasidah. Maka dari itu saya tolong, kalau kita membaca temanya, tema Maulud, bukan tema solawat atau seharmania, ini mauludnya dibaca. Karena siapa orang yang membaca maulid tapi maulidnya tidak dibaca, itu atharul maulid sudah tidak ada. Seperti sekarang ini terkadang cuma rame-rame tok. Maka dari itu kita sangat prihatin, tolong untuk anak-anak muda boleh kita membaca qasidah, tapi membaca qasidah sebelum maulid dimulai, awal atau akhir. Jadi di tengah-tengahnya maulidnya ini kita harus punya guru. Jangan hanya istilahnya cuma membaca tok. Sebab kalau orang membaca walaupun maulid tapi tidak digurukan, kita tidak punya guru, ini yang dikhawatirkan ini gurunya akhirnya iblis, na'udzubillah min dzalik. Cuma hanya istilahnya cuma hura-hura saja. Maka dari itu kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala sebelum menciptakan manusia yang lainnya, Allah sebelum menciptakan Nabi Allah Adam, pertama yang diciptakan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdurrahman Al-Habzi, di situ dia telah menulis, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Qala ya Jabir, Imam Ibnu Jabir mengatakan, innallaha khalaqa qabla al-asya, sesungguhnya Allah Ta'ala sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah Ta'ala terlebih dahulu menciptakan nur Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus tahu bahwa secara syariatnya Nabi Allah Adam ini adalah manusia pertama. Tapi yang sesungguhnya manusia, makhluk yang pertama diciptakan, makhluk yang dicintai sama Allah, makhluk yang dekat sama Allah, makhluk yang disanjung sama Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab di waktu Nabi Allah Adam itu diciptakan sama Allah Ta'ala, begitu diciptakan minatin, dari segumpal tanah, pada waktu itu semua malaikat disuruh mengambil bahannya manusia. Malaikat Jibril di situ tidak sanggup. Kata malaikat Jibril matur sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau nanti Allah bikin manusia apa tidak menjadi masalah, karena manusia ini adalah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini adalah makhluk yang sempurna, punya akal, punya nafsu. Tapi kalau malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat ini pada waktu diciptakan sama Allah Ta'ala, malaikat Jibril itu diciptakan sama Allah pertama untuk membaca tasbih subhanallah 10.000 tahun. Kira-kira panjenengan kuat apa mboten? Enggak? Diciptakan sama Allah disuruh membaca tasbih 10.000 tahun. Itu malaikat Jibril pertama diciptakan sama Allah.
Setelah selesai matur, ya Allah, sampun Gusti, disuruh membaca lagi alhamdulillah 10.000 tahun. Setelah selesai matur pada Allah, sampun Gusti, disuruh membaca Allahu Akbar 10.000 tahun. Jadi semuanya 30.000 tahun. Setelah selesai, Allah mengatakan, ya Jibril, salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di situ malaikat Jibril tercengang. Karena tercengangnya malaikat Jibril, dikira makhluk yang pertama diciptakan sama Allah ini adalah malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril di situ sampai tanya kepada Allah, ma huwa Muhammadun ya Rabbi? Siapa itu Nabi Muhammad ya Rabbi? Allah menjawabnya, di situ dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khuliqal aflak. Jikalau saya tidak menciptakan nur Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kalau begitu, kalau kita tahu bahwa dunia ini setelah adanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan nur Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tidak akan menciptakan dunia seisinya. Itu berkah Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita masih hidup semuanya. Allahumma amin. Maka dari itu akhirnya malaikat membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Karena orang membaca salawat di situ diperintahkan dalam ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Enggak ayat atau cuma di situ kita membaca sholawat memang diperintah sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Jadi di situ membaca sholawatnya Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di sini tuh ya ayyuhal ladzina amanu, bukan ya ayyuhal insanu. Kenapa? Karena orang membaca sholat kepada Nabi Muhammad SAW itu harus betul-betul iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah di situ pembacaan sholawatnya itu berbeda. Kalau Allah Ta'ala dan para malaikatnya membaca sholawat memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita membaca sholawat itu membutuhkan rahmat dan membutuhkan syafaat. Nah ini perbedaannya di sini. Jadi kalau para malaikat dan Allah Ta'ala membaca sholawat kepada Nabi memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca sholawat itu membutuhkan rahmat dan membutuhkan syafaat. Jadi di situ tidak ada masalah. Jenengan istilahnya mau membaca boleh, tidak membaca tidak akan menjadi masalah, tidak akan mengurangi pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ pada waktu Nabi Allah Adam diciptakan sama Allah, begitu Nabi Allah Adam menjadi manusia, itu Nabi Allah Adam tadinya
menjadi manusia tingginya 30 asta. 30 asta itu Nabi Allah Adam pertama dihidupkan di surga, bukan di dunia. Itu berarti satu asta sekitar setengah meter. Berarti tingginya berapa kalau 30 asta? 15 meter Nabi Allah Adam. Maka di Mekah, kalau seandainya kita sudah pernah ke sana, insya Allah mudah-mudahan yang belum bisa ziarah haji ke Mekah Madinah, Allahumma amin. Saya alhamdulillah 2012 pada waktu itu, pada waktu tur di situ di Mekah ada sepeda Adam. Jadi yang membuat itu sebetulnya orang India, tapi besarnya peleknya aja 5 meter tingginya peleknya. Apalagi batangannya sampai betul juga, karena Nabi Allah Adam ini tingginya 15 meter, lebarnya 6 meter. Lebarnya 12 asta. Tapi hidupnya di surga, bukan di dunia. Nah di situ setelah Nabi Allah Adam begitu melihat Nabi Allah Adam dijadikan manusia, dia melihat ke aras. Di aras itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam melihat ke aras, sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam melihat, berarti sebelum saya diciptakan sama Allah Ta'ala terlebih dahulu menciptakan manusia yang mulia, manusia yang dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Allah Adam melihat ke aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Allah Adam langsung berseru, Allahumma bihaqqi Muhammad, Allahumma salli alaih. Jadi kalau ada orang menyebutkan asma Nabi, jenengan sebagai umatnya tidak mau menjawab, itu dianggap orang yang paling bakhil. Paham ya? Jadi kalau kita membaca Muhammad, panjenengan tidak menjawab Allahumma salli alaih. Ini dianggap, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendengar asma saya, nama Nabi Muhammad disebutkan, kita tidak menjawab, itu dianggap orang yang paling bakhil. Maka al-bakhil adullah ba'idu minallah ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar. Orang bakhil itu jadi musuhnya Gusti Allah, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari surganya Allah, didekatkan kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kita sudah punya lisan aja udah bakhil, apalagi harta bendanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di situ Nabi Allah Adam terus langsung memohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad. Nabi Allah Adam langsung melihat. Sedangkan nama Allah di dalam kitab diterangkan La ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga hurufnya 12. Maka di jumlah itu 24 huruf. Setiap hurufnya, siapa orang yang menyebutkan nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu setiap hurufnya memintakan ampunan kepada Allah 1 jam. Berarti 24 huruf, berarti 24 jam. Itu 1 hari kita menyebutkan nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti 1 hari kita sudah dimaafkan sama huruf-hurufnya yang memintakan ampunan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi seandainya kita membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ingat Al-Habib Sagab bin Mahdi, dia pernah membacakan untuk bersama-sama La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Mari mari. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita selalu zikir kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang istimewa. Artinya tidak ada bandingannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu hidupnya, kalau berwudu para sahabat di dampingannya sudah runtungan untuk mengambil airnya bekas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendung itu ngaupi. Coba sekarang ada manusia yang berjalan mendung itu mengikuti ngaupi. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kemarin terjadi pada waktu tanggal berapa itu dari luar kota Cimahi yang saya dengar itu katanya di awan di atas itu ada tulisan Allah. Itu banyak yang tahu. Memang betul-betul Islam kalau sudah mau bersatu, Islam kalau sebab Islam ini kal jazahul wahid, seperti awak-awakan satu. Jadi seandainya tangannya sakit semuanya ikut saya. Yang ditakutkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lahtam bi aman lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa ada golongan muslim sedang keadaannya keruh, sedang keadaannya istilahnya menyulitkan, kita sebagai seorang muslim kok hanya diam saja, itu dianggap kata baginda Nabi Muhammad SAW falaisa minhum, bukan golongannya. Ini naudzubillah min dzalik. Makanya dinamakan orang ikut berjuang itu tidak harus datang. Jadi kita berdoa saja, memohon kepada Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Jadi kalau yang hak itu tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengalahkan. Satu contoh, pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, pada waktu itu tahun gajah, Yaumul Isnan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada waktu itu Ka'bah diserang dengan Raja Abraha dengan pasukannya yang dengan pasukan gajah. Tapi di situ umat Islam hanya sedikit. Tapi akhirnya bagaimana? Allah Ta'ala menurunkan tentaranya Allah Ta'ala, yaitu burung ababil. Alhamdulillah di situ akhirnya Raja Abraha dengan tentaranya semuanya yang akan merobohkan Ka'bah pada waktu itu diserang sama ababil. Makanya di situ kalau Islam sudah mulai bergerak bersatu padu, semua apa yang dipegang kata baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi azimat, menjadi senjata. Satu contoh, pada waktu zaman perjuangan, kita orang Indonesia cukup hanya dengan bambu runcing saja, tapi dengan ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan ikhlas dia menyerang, walaupun yang diserang meriam, walaupun tapi dengan bambu runcing, alhamdulillah kita dapat kemenangan dari Allah. Maka saya satu kali saya ingat
Pada waktu itu Pak Idham Khalid masih menjadi mursyid thariqah se-Indonesia pada waktu sebelum Habib Lutfi. Pak Idham di situ mengatakan, insya Allah Indonesia akan diserang dari manapun, tidak mungkin akan bisa hancur, karena di Indonesia pembawa agama Islam itu min dzurriyyah Rasul. Seperti di Soviet pada waktu itu yang membawa agama itu Imam Bukhari di Soviet ini, karena mereka bukan ahli baitnya Rasulullah SAW, sehingga akhirnya diserang komunis. Tapi Indonesia pada waktu itu mau diserang dengan PKI, sehingga boleh dikatakan sudah kekuatannya dari RT sampai ke atas. Tapi di situ Allah Ta'ala belum memenangkan, karena agama yang membawa di Indonesia ini adalah para dzurriyyah Rasul, wali sanga ini adalah ahli baitnya Rasulullah SAW. Maka dari itu alhamdulillah di Tunjung Muli, saya itu dari pertama mengikuti abah saya zamannya Kiai Husni. Pada waktu pertama haul di sini, saya pada waktu itu hanya kendaraan sampai di Kertanegara waktu itu. Dari Kertanegara ke sininya pakai kuda. Pada waktu itu ada kuda satu, tidak ada yang mau naik. Habib Sagap tidak mau, abah saya, akhirnya saya naiki kuda itu. Begitu saya naiki, saya belum tahu Tunjung Muli itu mana. Saya ingat katanya kalau kuda ini mesti tahu tempat tinggalnya. Jadi setiap perempatan itu saya lepas, tidak saya lisi. Tahu-taunya lurus sampai di rumahnya Pak Bau waktu itu kalau tidak salah. Akhirnya itu Habibnya sudah datang. Akhirnya dijemput sama orang-orang sini. Hujannya Masya Allah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Masya Allah Tunjung Muli itu pernah satu kali abah saya masuk rumah, ada ayam, katanya ayam, abah saya, jangan diusir, itu ayam surga. Akhirnya setiap rumah nyembelih ayam semua pada waktu itu. Akhirnya sampai kenyang, Bib, ini ayam surganya udah siap. Alhamdulillah sampai sekarang. Akhirnya para habaib datang ke sini dibawa bibitnya, akhirnya peranakannya akhirnya hilang semua. Allahumma amin. Jadi alhamdulillah dengan kita ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan barokahnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Karena saya sebetulnya pada malam ini saya alhamdulillah kosong sehingga kita bisa hadir. Karena yang Habib Soleh ini adalah anak daripada kakak saya. Habib Muksin ini adalah kakak saya satu ibu tapi lain abah. Jadi kalau saya ini bin BSA bin Syekh Bakar, ibunya Syarifah Sifa. Tapi kalau Habib Muksin itu ibunya abahnya Habib Ahmad Alatas. Jadi Hairul Ab lil satu ibu tapi lain abah. Tapi insya Allah mudah-mudahan Tunjung Muli ini berkah para habaib yang menempat dan para syaraib di sini. Insya Allah satu hadis saya ingat pada waktu itu Nabi mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaryatin warada ilaiha dzu ilmin min ahlil bait atau kama qala Allah Ta'ala wa tilkal qaryati udkhulul jannah birahmati. Allahumma amin. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaryatin warada ilaiha du ilmin min ahlil bait. Di desa sing kelebu saka alime ahli bait Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawa ada orang yang pernah meguru sama ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah Ta'ala sampai mengatakan wa qala Allah Ta'ala wa tilkal qaryati udkhulul jannah birahmati. Kata dawe Allah Ta'ala, desa kowe mau akeh sing mlebu surga kelawan rahmate Gusti Allah. Maka dari itu
Yang dinamakan habaib ini adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Rasulullah mengatakan kullu nasabi wa sababi munqati'u yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok semua nasab akan pecah. Yang tidak pecah yaitu nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mendapatkan hikmah. Yang mendapatkan sabab. Jadi di dunia ini hanya dua. Satu yaitu nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umat ini bukan nasab tapi sabab. Jadi sababnya masuk surga, sababnya Islam, sababnya ibadah, sababnya amal itu bisabab, bukan binasab. Kalau binasab dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Allah Adam sampai Rasulullah sampai yang terakhir itu kepada cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau satu desa masih banyak ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah desa itu akan menjadi aman dan barokah. Satu contoh kita melihat Tunjung Muli pada waktu awal tahun 70-an. Saya masuk ke sini pada waktu itu keadaannya Masya Allah, Pak Musyahara maratuanya Habib Saleh ini, terus Pak ini Bahrun, semuanya ini termasuk pencinta ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Tunjung Muli semakin maju, semakin makmur, semakin barokah dan banyak-banyak habaib yang menempati sini. Ini satu tanda orang-orangnya memang betul-betul muhibbin. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba Allah ahabba ila rasulih, wa man ahabba ila rasulih ahabba ila ahli baitihi." Di dalam kitab Nurul Absar Rasulullah SAW di situ menerangkan man ahabballahi ahabba ila rasulih. Siapa orang yang cinta dengan Allah harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba ila rasulih ahabba ila ahli baitihi. Siapa orang yang cinta dengan Rasulullah harus cinta kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau seandainya ada seorang ulama, seorang kiai tidak cinta dengan habaib, itu berarti al-ulamanya bukan al-ulama umanaur rasul, al-ulama khilafiyahur rasul. Jadi ulamanya itu sudah lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang betul-betul ulama, al-ulama umanaur rasul yang mengikuti kepada jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang ini terkadang kita sebagai kiai para ulama apakah masih sering sholat malam? Kalau Fagil Muqaddam itu datuknya para habaib itu kalau malam sholat malamnya 1000 rakaat. Kira-kira bisa apa betul? Saged apa betul Pak? Sholat dalu, sholat sunnah 1000 rakaat. Fagil Muqaddam itu tiap malam 1000 rakaat. Setelah itu membawa upetinya, hartanya dipanggul sendiri, dibagikan kepada fuqara masakin. Tidak ada yang tahu membagikannya. Sebab tangan yang di atas ini lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Makanya dari itu pada waktu itu Fagil Muqaddam itu tidak ada orang yang tahu memberikan, padahal setiap malam dia memberikan 2 kilo gandum, 2 kilo korma, 1 dinar emas. Kira-kira zaman saniki tasih wonten tiyang sing kaya niku napa mboten, Pak? Nggih. Kadang kala amal nek ora dicatet katone kurang sak, nggih. Dicatet kowe semen 20 sak, nggih. Padahal wong ikhlas niku Masya Allah. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, an-nasu kulluhum halka illa alimun, al-alimun kulluhum halka illa
amilun illa alimun al amilun kulluhum halka illa amilun al amilun kulluhum halka illa mukhlisun al mukhlisun ala khatarin adim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan annasu kulluhum halka, kabeh manusia bakal rusak. Sing ora rusak terkecuali wong sing alim. Wong sing alim juga rusak nek ora wong sing ahli amal. Wong ahli amal juga rusak nek wong sing ora ikhlas. Al ikhlas ala hadarin adim, sedangkan ikhlas mawon taksih duweni rasa wedi dumateng Gusti Allah. Bab anak ikhlas sing ora wedi, artine ana wong sing ngamal tapi ora ikhlas. Begitu lagi ngamal ning ngarepe Pak Lurah nang semene 20 sak, begitu bali jane aku mau ikhlase 5 sak. Nah niki berarti tidak ikhlas karena Allah, tapi ikhlasnya karena manusia. Maka dari itu dunia ini semakin kesini semakin tua, semakin macam-macam. Kita harus umat Islam harus bersatu padu, harus rukun. Masalah khilafiyah ini kita istilahnya yang mengamalkan ya baik, yang tidak mengamalkan kita ndak usah urusan. Yang penting kita punya akidah sendiri-sendiri. Akidah kita ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu kita melihat Islam ini sekarang masya Allah macam-macam. Jadi kita tidak heran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dia mengatakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan annasu, besok umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Wa wahidatan fil jannah wa sintani wa sab'una fin nar. Qala ahli sunnah wal jamaah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan satu hadisnya, walladzi nafsi Muhammadin. Dia sampai bersumpah kepada Allah, demi dat kang utus ingsun dadi nabi, besok umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Saniki Islam kan macam-macam nggih. Disampaikan mboten usah heran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwa besok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Wa wahidatan fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Yang masuk surga hanya satu, yang 72 golongannya ahli neraka. Maka dari itu satu sahabat tanya, kila man hum ya Rasulullah al-wahidah, sinten niku sing setunggal sing mlebu surga? Dijawab kalian Gusti Kanjeng Nabi, qala ahli sunnah wal jamaah. Yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah ini adalah yang mengikuti kepada jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang zaman akhir terkadang salat dalu, salat tahajud nggih, terkadang pinten rakaat Bu? Mbak, salatnya pinten rakaat nek dalu tahajud? Niki terkadang zaman akhir wong ahli sunnah, niki wong ahli sunnah niki. Salat sunnah qobliyah, ba'diyah, bae pun meh pada hilang. Nggih ta mboten? Coba kalau salat maghrib sekarang, salat ba'da maghribnya di mana? Terkadang ndak ingat, langsung di depan TV. Mulane teng mriku wonten ana siji kaki-kaki niki. Ngomong maring putune, putu ki aku tak sembayang maghrib. Ngobar sembayang maghrib biasa ku wiridan maca Quran. Tapi tolong ya mongko dong senetrone wis mulai, aku dutik ya. Niki teng mriku niku sanes teng mriki nggih. Akhirnya niki nyata sembayang maghrib wiridan rampung maca Quran. Begitu nabi maca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nembe Yasin putu neng klutik. Nggih. Senetrone main nggih. Shadaqallahul adzim. Niki teng mriki kata napa kata? Nggih.
Insyaallah teng mriki mboten nggih. Dadi nek wong gemian niku nek salat maghrib wiridan bar maghrib maca Quran sampai isya. Jadi bainal maghrib wal isya niki maqamul mustajabah. Jadi ada tiru-tiru zaman saniki terkadang nembe maca Quran, nembe Yasin, TV-ne wis main nggih. Apa maning sing dadi klangenane nggih. Niku terkadang wis kelalen. Maka dari itu kita giatkan ahli sunnah wal jamaah salat sunnah qobliyah ba'diyah niku digiatkan. Bab sing sapa wonge gelem nindakaken sunnah kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menjalankan sunnahku berarti orang itu menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan bersamanya besok di dalam surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tidak ada hayati wa mamati ma'idah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hidup dan matiku adalah satu contoh kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari itu yang kita bicarakan bisa manfaat karena waktunya saya sangat jauh. Mudah-mudahan insyaallah mendapatkan barakah dan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sihhatan fit taqwa wa tul amrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ya khaliqal asya sabbit qalbi ala dinik wa nawwir